Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 5, judulnya tentang pahlawanku. Kalian bisa sambil membuka buku paket dan LKS kalian tema 5 ya. Nah, anak-anakku, sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus tahu dan mengenal pahlawan-pahlawan bangsa kita. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya kita bisa mengenal pahlawan kita melalui teks. Contohnya berikut ya. Ini adalah teks tentang pahlawan kita, Insinyur Soekarno. Selanjutnya kita amati teks dari pahlawan kita, Raden Ajeng Kartini ya. Dari teks tersebut kita bisa memperoleh yang namanya informasi. Informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Itu yang namanya informasi. Jadi dari suatu teks kita bisa mendapatkan suatu informasi. Nah, bagaimana agar kita mudah untuk memahami suatu informasi yang ada di dalam bacaan? Perhatikan berikut. Kita baca judulnya terlebih dahulu ya, kemudian kita juga harus membaca dengan seksama teks yang ada, jangan cuma sekilas-sekilas ya. Jadi kita harus baca semuanya. Kemudian temukan kata kunci dalam setiap paragraf, pahami artinya, makna kata utamanya. Nah, baru setelah itu kita bisa menemukan informasi pada sebuah teks. Nah, cara lain untuk menemukan sebuah informasi, kita bisa menggunakan beberapa kata tanya. Contoh, itu ya. Ini ada 5W1H. Yang pertama apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan tokoh ya. Dalam suatu teks tadi tokohnya siapa. Kemudian di mana? Untuk menyatakan tempat. Kapan? Untuk waktu. Mengapa? Itu untuk menanyakan alasan atau sebab. Kemudian bagaimana? Itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya. Nah, ini juga bisa kita lakukan agar kita mendapatkan atau mengetahui informasi dari suatu teks, yaitu dengan menggunakan kata tanya. Nah, pada teks yang ada di buku paket maupun di LKS kalian ada kisah tentang Pangeran Diponegoro. Nah, dari teks tersebut kita bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai kisah singkat kehidupan Pangeran Diponegoro ya. Itulah informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah teks. Nah, dari kisah-kisah para pahlawan kita bisa mengambil nilai-nilai ya, bisa mengambil contoh-contoh yang baik atau nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Contohnya, ini adalah nilai-nilai kepahlawanan jujur. Nah, jujur pengalaman Pancasila yang pertama itu ya. Kemudian ada nilai-nilai kepahlawanan cinta tanah air, pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya ada nilai kepahlawanan pantang menyerah. Jadi seorang pahlawan itu biasanya pantang menyerah dan disiplin, kemudian rela berkorban dan sangat pekerja keras. Itulah nilai-nilai kepahlawanan yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai kepahlawanan ini erat hubungannya dengan makna sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena biasanya pahlawan itu adalah seorang pemimpin, maka erat sekali hubungannya dengan sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat antara lain melakukan musyawarah, diskusi ya, tidak memaksakan kehendak, menghormati dan menghargai pendapat orang lain ya, kemudian menghargai setiap keputusan musyawarah. Ini adalah mencerminkan sila keempat.
Kemudian untuk sila kelima, pengamalannya bisa berlaku adil, kemudian berbuat baik kepada semua orang, kepada tetangga, kepada teman. Seperti itu untuk sila kelima. Nah, anak-anakku, pahlawan itu telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada saat masa kerajaan dahulu, pahlawan sudah ada. Nah, berikut kita akan belajar tentang beberapa pahlawan pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama adalah masa kerajaan Hindu-Buddha. Pahlawan pada saat itu ada yang pertama adalah Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu termasuk kerajaan yang menganut ajaran Hindu, ya. Selain Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai, ada Raja Kartanegara jadi dari Kerajaan Singosari. Ini adalah prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Singosari berupa Candi Singosari. Nah, Raja Kartanegara ini adalah pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada zamannya dulu. Selanjutnya ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya menganut ajaran agama Buddha. Nah, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa merupakan pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara atau Indonesia. Tokoh-tokoh pahlawan lain selain yang sudah kita pelajari tadi, selain Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Kutai itu ada di Kalimantan Timur. Selain itu ada Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga ada Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk itu adalah Raja Kerajaan Majapahit, ada di Jawa Timur dahulu, ya. Jadi Raja Hayam Wuruk ini mempunyai seorang patih yang namanya Gajah Mada, sehingga membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya adalah Mahapatih Gajah Mada, yaitu patih dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ini Mahapatih Gajah Mada sangat terkenal, ya, dalam sejarah gitu, ya, karena terkenal dengan sumpah beliau, yaitu Sumpah Palapa, yang isinya bersumpah akan mempersatukan Nusantara. Nah, selanjutnya kerajaan di Indonesia juga ada kerajaan di masa Islam. Jadi raja-rajanya memeluk agama Islam. Contohnya yaitu Sultan Baabullah dari Kerajaan Ternate di Maluku, ya. Di Pulau Jawa ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam, ya. Sultan Agung merupakan raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Beliau melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, sampai sekarang peninggalan Kerajaan Mataram masih ada, ya, yaitu ada di Yogyakarta, Masjid Kota Gede. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda, yaitu dari Kerajaan Islam di Aceh. Nah, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, selanjutnya adalah Raden Patah. Raden Patah ini adalah pendiri dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu ada di Jawa, ya. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Selain itu, ada pula beberapa kerajaan Islam di Nusantara yang lainnya, ya. Antara lain ada Samudra Pasai. Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, namanya Samudra Pasai. Kemudian ada kerajaan Pajang, ada kerajaan Goa. Nah, itulah beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Nah, anak-anakku, dari beberapa tokoh pahlawan yang telah kita pelajari, kita bisa mencontoh nilai-nilai kepahlawanan yang ada, antara lain yaitu tetap bekerja keras dan pantang menyerah, seperti pada lagu berikut ini, pada lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar diciptakan oleh C. Simanjuntak. Sudah tahu, ya, lagunya? Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo yang cepat,
ya, atau namanya tempo marsia. Nah, masih ingat ya, tempo itu adalah cepat lambatnya suatu lagu. Tempo kemudian dibagi menjadi 3. Ada tempo lambat atau largo, tempo sedang disebut moderato, dan tempo cepat disebut allegro. Kemudian tempo pada maju tak gentar adalah tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan menghentak seperti orang yang berbaris. Selain itu, dalam bernyanyi kita juga harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Kita harus menyanyi dengan nada yang tepat. Nada itu diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nah, nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Notasi balok itu yang garis-garis ini ya. Ini namanya notasi balok. Kemudian nada juga bisa ditulis dalam notasi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya, dari yang terendah do sampai yang ketinggi si. Nah, setelah kita belajar tentang bernyanyi, kita akan belajar tentang cahaya. Nah, sumber cahaya terbesar di bumi ini adalah matahari. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat benda-benda ya, semua menjadi gelap. Kemudian manfaat cahaya lain adalah untuk membedakan warna, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, cahaya memiliki beberapa sifat. Ada 4 sifat ya di sini. Perhatikan sifat-sifat cahaya antara lain yang pertama bisa merambat lurus. Yang kedua, dapat menembus benda-benda bening. Kemudian yang ketiga, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, sama satu lagi, dapat diuraikan. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Nah, ini contoh percobaannya. Karton, ada lilin. Saat lubang sejajar, lurus lubangnya ya, lubang di karton, kamu dapat melihat cahaya lilin. Namun saat karton tersebut digeser, lubangnya jadi tidak lurus, maka kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Ini menandakan bahwa cahaya itu merambat lurus. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Cahaya merambat lurus, contohnya ini. Ini ada mercusuar. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda-benda yang bening, transparan. Nah, ini contohnya. Saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter ini akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Ya, jadi cahaya senter ini menembus benda bening, contohnya gelas. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat ikan dalam akuarium yang berbahan dasar kaca yang bisa ditembus oleh cahaya. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya itu dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Nah, terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin ya. Jadi, pemantulan itu terjadi pada cermin. Cermin itu termasuk pemantulan teratur ya. Pemantulan teratur karena cermin bermukaan licin, kemudian permukaan datar juga. Selanjutnya, pemantulan cahaya itu terbagi menjadi 2, yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur itu terjadi pada permukaan yang datar, licin, seperti itu ya. Contohnya terjadi pada cermin dan permukaan air yang tenang. Kalau pemantulan cahaya tidak teratur atau namanya difusi atau pemantulan cahaya baur, itu pemantulan cahaya tidak teratur ya. Contohnya pada permukaan jalan berbatu karena permukaannya tidak rata. Jadi pemantulan cahayanya tidak teratur atau difusi atau pemantulan cahaya baur. Ini contoh pemantulan cahaya teratur pada cermin dan permukaan air danau yang tenang. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi dibiaskan itu adalah
pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium. Di sini contohnya dua medium, ada medium kaca ya, gelas bening dan medium air, sehingga cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contohnya pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar, padahal aslinya tidak ya. Ini karena adanya pembiasan cahaya. Contoh lain pembiasan cahaya yaitu dasar kolam renang tampak lebih dangkal daripada aslinya. Selanjutnya anak-anak, cahaya juga bisa dapat diuraikan. Penguraian cahaya ini dapat kita lihat pada saat terjadinya pelangi. Pelangi itu terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Mejiku hipiniu. Ada 7 warna. Selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar alat-alat yang memanfaatkan cahaya, yaitu alat optik. Yang pertama adalah lup. Ini contohnya. Lup itu menggunakan lensa cembung. Fungsinya untuk memperbesar suatu benda. Nih, benda akan terlihat lebih besar dengan bantuan lup. Alat optik yang kedua adalah kacamata ya. Cahaya dari luar menembus lensa bening lalu membelokkan ke retina mata kita sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Ini fungsi dari kacamata. Selanjutnya ada mikroskop untuk memperbesar bayangan sampai 100 kali. Jadi kita bisa melihat benda yang sangat kecil dengan mikroskop. Selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar mengenal tentang berbagai macam cermin. Jadi cermin itu ada 3 ya. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan untuk berkaca setiap hari ya. Sifat bayangan pada cermin datar, yang pertama ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Kemudian kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Kemudian bayangan bersifat semu. Selanjutnya adalah cermin cekung. Sifat bayangannya tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Nah, contohnya bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Ini adalah beberapa contoh benda yang menggunakan cermin cekung. Selanjutnya adalah cermin cembung. Sifat bayangannya adalah semu atau maya, tegak, dan diperkecil ya. Kalau cermin cembung, ukuran benda dari ukuran benda yang sebenarnya. Contohnya, cermin cembung itu ada pada bagian cembung sendok makan dan kaca spion motor mobil itu menggunakan cermin cembung. Ini dia contohnya penggunaan cermin cembung. Nah, itulah dia tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal di form ya. Tolong kerjakan hari ini. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.